Mengenai Kementerian Perhubungan yang merilis edaran terbaru mengenai perjalanan internasional dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 melalui surat edaran nomor SE 63 tahun 2021 berlaku sejak 11 Agustus 2021. Ya, dan sejalan dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 18 tahun 2021, edaran ini bertujuan mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian Alpha, varian Beta, varian Delta, dan varian Gamma, serta berpotensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya. Oke, kita tentu saja melihat ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Karena kemarin kita sempat bahas ada tenaga kerja asing dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia sekitar 34 pada saat penerapan PPKM darurat diperpanjang begitu. Betul. Dan ini menimbulkan apa ya, atau memantik jadi rasa kontroversi kritis, gitu ya, Wiki ya. dan juga emosi dari masyarakat gitu ketika kita kemudian berjibaku dengan dampak yang ditimbulkan dari PPKM, tapi justru ada warga asing yang masuk ya. Oke, kita akan bacakan beberapa komentar yang tentu saja sudah masuk mengomentari berita ini. Kemarin saya pas lihat dan juga memilih berita ini untuk kemudian dinaikkan di Power Breakfast, lucu-lucu banget komentarnya, dan ini adalah salah satu berita yang komentarnya banyak. Oke. Kita bacakan dari Ramadan Saputra. Save ya beritanya, kita lihat 1 minggu ke depan. Oke. Ini menunjukkan bahwa mungkin netizen juga, saya agak-agak meragukan konsistensinya nih kalau sekarang di-ban, tapi ternyata gitu tetap ada yang tenaga kerja asing ataupun warga negara asing yang masuk, kan ini akhirnya mempertanyakan masyarakat terkait konsistensi dari pemerintah. Karena kalau kita lihat lagi, Wiki, sebenarnya ini sudah pernah terjadi nih waktu ketika varian Delta masuk ke Indonesia ya, di mana negara-negara lainnya ini menutup pintu untuk warga asing ya, masyarakat India, tapi Indonesia justru malah dibuka. Jadi akhirnya seperti inilah gitu. Betul. Jadi mungkin masyarakat di sisi lain juga khawatir ya, kasus COVID-19 terus naik dan malah tambah parah gitu, Wiki. Ya, berikutnya Pangi ada komentar juga ya. Kalau ini dari Om Jin. Oke, Om Jin. Dia bilang tak boleh masuk kalau ada media, kalau terselubung tanpa diketahui boleh lanjut katanya. Oke, justru critical thinking ini ataupun pemikiran ini justru mendelegasikan tugas kepada seluruh masyarakat untuk menjadi whistleblower ataupun mungkin pengawas dari ditegakkannya law enforcement di Indonesia. Soal kebijakan masyarakat asing ataupun mungkin warga negara asing nggak boleh masuk, ya kita juga harus terus awasin dong ya. Betul. Jangan sampai misalnya dirilis ke publik beritanya bahwa pemerintah melarang warga negara asing untuk masuk pada saat penerapan PPKM darurat begitu, tapi ternyata ada hal lain yang kita nggak tahu. Masyarakat lain diharapkan bisa turut mengawasi ini dan laporin aja, sampaikan ke media supaya kita kemudian juga bisa mengekspos. Iya, karena memang lagi-lagi sebenarnya masyarakat ini khawatir ya, Wiki ya, takut kasus COVID-19-nya naik lagi, meskipun sebenarnya untuk penambahan hariannya ini sudah mulai menurun, sudah mulai bisa ditekan di angka 30.000, tapi ternyata kasus kematiannya cukup tinggi, Wiki. Jadi masyarakat ini masih was-was dan berharap pemerintah ini konsisten dalam menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan kasus COVID-19. Oke, berikutnya juga ada Alfi 2722. Benar nggak nih atau buat menenangkan rakyat doang? Karena kemarin masyarakat sempat agak panas sedikit karena terkait dengan masuknya TKA 34 orang betul, betul. ya. Oke, info viral berikut.